Semula kami gini, sungai itu menurut saya anggapan saya itu adalah hutan yang tersisa. Sungai itu hutan yang tersisa. Hutan yang tersisa. Di mana hutan itu kan sumber mata air pasti akan muncul di hutan-hutan itu. Karena pohon banyak. Dan sungai itu adalah menurut konon kan gitu. Pusat peradaban dimulai peradaban. Nah, itu kita kemudian kembali bersih sungai dan sebagainya, kita edukasi masyarakat dan sebagainya. Rutinitasnya bersih sungai dan kemudian untuk edukasi masyarakat kita ya door to door. Ada enggak support dari misalnya di lingkungan sekitar ya? Dan di situ ada kelurahan. Maksudnya Sardono gitu ya. Sariharjo. Sariharjo. Kemudian naiknya ke Kapanewon Ngaglis. Itu ada support nggak kegiatan itu? Ya kalau awal mula kan hanya kita pemberitahuan, support dari pemerintah dari kelurahan ya memang belum ada waktu itu ya kita urunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten di Boyong. Sugeng sonten. Alhamdulillah. Sore ini kita akhirnya bisa ketemu kalian jenengan. Wis lama ditungguin. Sibuk turut kali mungkin. Ya, jadi susur desa. Jadi sekali lagi kita sangat bergembira sore ini bisa ketemu dengan Ki Boyong Selatan yang sebenarnya punya pusaka nama Pak Rudianto, tapi terkenal Ki Boyong Selatan. Sedikit nanti ada sesuatu yang ingin kita mohonkan Ki Boyong untuk memberikan satu gambaran ke masyarakat tentang apa yang selama ini Ki Boyong ini lakukan yang kita mendengar panjenengan ini banyak berkiprah di mungkin maksudnya sosial, alam, ikut berpartisipasi terkait dengan beberapa hal keselamatan alam, kelestarian alam, terutama Gerak Langkung seperti itu. Nah, terlebih kepada dunia air yang mana dunia air ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Sangat penting dan harus dikelola dengan baik. Bahkan nanti kemudian juga bisa sambung dengan khususnya Yogyakarta ini yang memang disebut istimewa mungkin terkait dengan apa itu keistimewaan dan sebagainya. Nah, untuk itu mohon berkenan Ki Boyong sore ini jenengan bisa sedikit untuk menyampaikan dan mungkin lebih baik diawali sedikit identitas dan sebagainya. Biar teman-teman pada tahu. Ini kok wah ini siapa ini? Itu mau gimana? Ya, perkenalkan nama saya itu Rudianto, nama asli dari orang tua. Kemudian karena aktivitasnya pindah tempat pindah nama ini. Pindah tempat kan. Mancolo Putra, Mancolo Putri. Ya kebetulan karena rambut saya gondrong, sebenarnya dipanggil Pak Gondrong, Mbak Gondrong kan gitu. Karena saya aktivitas di Sungai Boyong ada yang nimbali itu Ki Boyong tambah Mbah Boyong, ada yang nambah iki ayo matur nuwun gitu. Pokoknya yang penting jenengan iso ngobrol kali kula ngaten iki. Kurang lebih itu. Dan aktivitas saya sehari-hari di samping ada pekerjaan yang memang itu baku untuk kendil kami di dapur kan gitu. Itu pokok. Yang selebihnya adalah bagaimana saya ngibadah itu bicarane kan gitu. Ibadah gimana caranya yang paling dekat itu dengan rumah saya itu kan karena ada sungai gitu. Dulu ketika saya masih tinggal di kota kan gitu, jauh dari sungai.
jauh dari suket-suket. Nah, itu. Kota. Iya, anak-anak yang semenan semua kan gitu. Iya itu menurut saya kok ternyata ketika saya pindah di pinggiran kota kan itu. Ya ada suket-suket dan sebagainya dan itu membuat ketertarikan tersendiri. Oh gitu. Apalagi melihat sungai di samping rumah pada waktu itu. Pada waktu itu cukup jernih, batu-batunya masih bagus dan sebagainya. Nah dari situlah awal mula ketertarikan saya. Gimana ya ini nek iso ngene iki terus iso ra ya seperti ini terus. Nah itu awal mulanya seperti itu. Mempertahankan keadaan ya ketertarikan dari dari awal mula ketertarikan. Senang dengan melihat suasana yang sejuk, asri, banyak pohon kan gitu. Nyaman kan gitu terus itu punya ide piye ya terus ngobrol-ngobrol akhirnya ya kita bikin komunitas lah kan gitu. Akhirnya komunitas ya. Ya akhirnya membuat sebuah komunitas. Itu tepatnya bayang di daerah mana itu? Dekat sungai, dekat lokasi. Rumah saya ada di Jongkang Baru. Masuknya Jongkang Baru, sungainya Sungai Boyong. Sungai Boyong. Kali Boyong. Nah, kalau di kota namanya Sudah Code. Jurusannya Code. Code satu garis. Nah, itu yang di masuk kota namanya Code, daerah Sleman namanya Boyong. Sampai Turgo sana. Langsung Merapi sana ya. Langsung Merapi. Nah, itu. Kemudian ya sudah kita coba ngobrol-ngobrol dengan masyarakat, ada yang tertarik, ya kita bergabung dan sebagainya. Akhirnya ya wes kita membuat sebuah paguyuban atau perkumpulan. Sopo seneng apa payane kan gitu. Ya. Jadi komunitas tadi akhirnya paguyuban itu ya. Ya, perkumpulan itu. Dalam perkumpulan itu banyak yang fokus dalam arti orientasinya berpikirnya tentang apa? Penyelamatan air atau kelestarian atau apa? Lebih banyak ke semula ya kita bagaimana sungai ini menjadi tetap terjaga kebersihannya, keasriannya kan gitu. Nanti kan proses kan berkembang juga, pemikiran itu berkembang. Ketika kita menjumpai beberapa persoalan, kurang lebih itu. Jadi sekarang ya tadi komunitas atau perkumpulan itu sudah terbentuk ya. Kemudian dari perkumpulan itu ada enggak support dari misalnya di lingkungan sekitar ya, di situ ada kelurahan. Maksudnya Sardono gitu ya. Sariharjo. Sariharjo. Kemudian naiknya ke Kapanewon Ngaglis. Itu ada support enggak kegiatan itu? Ya kalau awal mula kan hanya kita pemberitahuan, support dari pemerintah dari kelurahan ya memang belum ada waktu itu ya kita urunan bantingan ceritanya kan gitu. Gitu. Berarti kegiatan yang ada enggak kegiatan rutin dari perkumpulan tadi yang dilakukan secara rutinitas misalnya setiap apa kegiatan dalam rangka tadi menjaga kebersihan, keaslian tadi kan. Berarti kan ada satu kegiatan di situ. Itu ada nggak rutinitas apa yang dilakukan gitu? Sekarang ini jadi setelah kemudian kan berkembang kemudian muncul forum-forum atau komunitas-komunitas yang lain kemudian nah mungkin ada DLH dan sebagainya. Nah sebelum itu kemudian DLH mensupport kan gitu, mensupport kegiatan yang prokasi atau bersih sungai dan sebagainya itu. Tapi sebelumnya kita nganu dewi upaya sendiri, kita kerjasama dengan pihak sekolah, masyarakat dan sebagainya untuk konsumsi dan sebagainya golek bantingan. Kan kalau gitu kreatif. Pokoknya bicarane aduh iso nyumbangke dan bermanfaat untuk masyarakat kurang lebih itu. Kelestarian air artinya kan sebuah kegiatan upaya bagaimana air itu terjaga kebersihannya, kejernihannya, kemudian juga keasrian artinya di situ berarti bagaimana sungai itu yang ada potensi kemudian digarap supaya asri kan? Berarti selama ini sudah menelurkan beberapa titik apa mungkin di satu titik tertentu jalur itu di situ mungkin misalnya kemudian bisa digunakan untuk kegiatan wisata misalnya. Kuliner ada enggak sepanjang itu? Gini. Nah, itu perkembangan ya. Jadi
semula kami gini, sungai itu menurut saya anggapan saya itu adalah hutan yang tersisa. Sungai itu hutan yang tersisa. Hutan yang tersisa. Di mana hutan itu kan sumber mata air pasti akan muncul di hutan-hutan itu. Karena pohon banyak. Dan sungai itu adalah menurut konon kan gitu. Pusat peradaban dimulai peradaban. Nah, itu kita kemudian kembali bersih sungai dan sebagainya, kita edukasi masyarakat dan sebagainya. Rutinitasnya bersih sungai dan kemudian untuk edukasi masyarakat kita ya door to door. Oh itu. Topong rame istilahnya itu ya. Topong rame. Duduk dengan Pak Tani, dengan penambang dan sebagainya itu ngobrol dari hati ke hati. Secara resmi memang ada beberapa yang kita lakukan, yang sifatnya seremonial maupun yang sifatnya edukasi secara formal juga ada. Betul. Tapi untuk rutinitas memang secara berkala harus setahun sekali. Tidak ya kita lebih kadang-kadang kita momentum ya kita insidental dan kita saya gawe kan gitu kita buat event kan gitu. Salah satu contoh misalnya kita membuat sedekah sungai kan gitu acara atau sungai. Kenduri syukur misalnya kenduri syukur ya kenduri syukuran syukur, gitu ya kenduri syukur atas berkah yang Gusti lepen kan gitu. Lepen berkah Gusti atas paringnya pun lepen kan gitu. Wah, ini kemudian kita lakukan sedekah sungai itu didahului dengan tausiah dari Pak Kiai kan itu tentang opo kan nasihat bagaimana menurut dia ada kajian kemudian ada kajian ilmu dikaitkan dengan kajian religiusnya seperti apa karena di situ memang banyak nilai-nilai religius ada air mengalir sumber yang lain kan dikaitkan dengan kekuasaan saya setuju dilalai kalau waktu itu Pak Ustadz nanti kaki sungai kan gitu pahala yang tidak pernah putus itu nomor 2 menjaga aliran sungai tetap mengalir. Wah, luar biasa ini. Air itu pahalanya. Wah iya kan tidak hanya sekedar mengalir saja. Kan gitu. Isone mili piye kan ngaten. Nah itu harus tidak hanya sekedar mili tapi bersih. Bersih Gitu. Nah, kemudian supaya ada mili ya harus dijaga. Pasti kebersihannya satu dijaga debit airnya tetap ada. Nah kalau debit air nggak ada kan otomatis gitu mengalir air ngalir piye kan itu yang terjadi. Nah ini yang menjadi perhatian satu bagaimana air tetap mengalir bersih. Kemudian untuk menjaga seperti itu kan berarti harus ada pendekatan pendekatan alam dan pendekatan manusianya secara karena manusianya bagaimana bisa menjaga itu untuk satu pengertian, satu pemahaman bahwa kita harus menjaga itu. Nah, kita mau memulai dari mana ini kan nggak gitu. Seperti itu. Mulai dari mana sehingga kalau kemudian ada wisata dan sebagainya itu skala prioritas atau bukan kan gitu. Nah itu kalau nggak salah kan berarti itu jalur yang sekarang oleh teman-teman Padukuhan Kayen semacam wisata lah. Kembali dari level lurah, level lingkungan yang dinamanya Green Kayen itu. Betul. Itu gimana? Itu dulu juga kerjasama ini. Gini, salah satu Green Kayen Nah, kemudian ini kami setelah bergerak proses perjalanan kami punya satu semacam harapan atau semangat spirit yang kemudian spirit ini menjadi gerakan kami yang kami sebut eko sosio konservasi. Lingkungan, ekologi, ada sosial ada kemudian tindakan konservasi pemeliharaan. Itu yang kemudian kita tindak lanjuti. Dari ekologi, ekonomi, ekologi ekonomi, kemudian persoalan sosial. Persoalan sosial itu kan kemudian tentang literasi mereka, kepahaman mereka terhadap lingkungan. Lingkungan. Lebih spesifik lagi
kepahaman mereka akan potensi yang mereka miliki. Yang dimiliki oleh warga setempat. Kadang-kadang tidak perso. Padahal ada. Kan gitu. Itu perlu iya. Literasi, ngobrol, edukasi. Iya, ngobrol itu istilahnya ngobrol. Ngobrol ya. Sonjo saya. Lewatnya ngobrol ya. Iya, sonjo. Lebih lebih mengenai itu. Ya, ini saya melakukan sonjo, kemudian oh iya, Mbah, nek kene nggo wisata apa Mbah sing sedih muncul gitu ya. Nah, gitu. Ya banyak toh. Jenengan kagungan apa kan gitu. Nah, pertama kagungan orang, punya orang. Banyak. Punya lahannya cuma nggon suket-suket ya kita resiki. Kan gitu. Kita toto bukan kita resiki, kita toto. Kita toto kan gitu. Kali ini kan ya juga bisa dimanfaatkan. Sawahnya bisa dimanfaatkan. Jenengan kagungan kandang-kandang sapi bisa kita manfaatkan. Apa yang ada? Nah, itu bisa untuk kunjungan wisata. Iya, kandang-kandang apa kunjungan wisata nih kandang? Wong kutho ora ngerti ngedusi sapi kan gitu. Nah, seperti itu kan gitu. Ngerti cara makan sapi. Ya, makani sapi seperti apa? Ini kan literasi tersendiri. Kita masyarakat agraris kan gitu. Bagaimana mengolah kotoran sapi? Menjadi biogas, menjadi nah ini kan ilmu tersendiri. Betul. Di sekolah juga diajarkan. Nah, inilah potensi wisata. Ya, potensi wisata. Nah, wisata edukasi pendidikan. Termasuk Green Kayen. Nah, Green Kayen itu kan juga punya ada lahan yang kemudian di situ bisa ini kita manfaatkan ya. Di Green Kayen itu kan ada irigasi. Ya. Kemudian ada ekonominya ada ya? Ada pengembangan kuliner ya. Kuliner, kemudian peternakan ikan. Oh, perikanan. Ya, kolam itu. Nah, untuk wisatanya sendiri itu ya. Betul, lokasinya itu sendiri. Ya, itu dan itu pepohonannya masih cukup lumayan. Lumayan ya kayak. Lumayan. Bambu-bambu kayak juga. Betul. Beberapa titik sudah kehilangan seperti itu. Itu. Perlu pelestarian. Nah, itu harus kalau Green Kayen itu. Itu gitu ya. Iya, bersih-bersih jangan terus nebangi pohon. Nah, itu harus dipertahankan. Green Kayen itu kan karena masuk di wilayah Depok Condong Catur. Berarti mungkin lurah kita Condong Catur berperan di situ. Oh, sangat berperan. Awal mula kan teman-teman Green Kayen yang memunculkan gitu. Iya. Oh ya, ini semangat bagus ini. Nah, saya bagaimana mendekati teman-teman Green Kayen, memperkenalkan diri. Gitu. Dobo sidik-sidik. Terus kami kenal, kemudian kebetulan pada waktu itu ada sebuah dari CSR tertentu CSR tertentu ingin membantu ya memberikan semacam CSR-nya kepada masyarakat. Nah, saya dikontak sama beliaunya untuk Bang Gendrong mbok goleki aku lemah pinggir kali sing iso yang bisa dipakai. Kemudian, betul. Bisa pencairan. Berapa ribu meter? Ya kurang lebih 2000 meteran. Oke. Langsung punya pandangan. Langsung di situ. Saya ngecim kan gitu. Nah, akhirnya saya kontak dengan Pak Lurah. Oh, respon Pak Lurah. Sudah. Jadi gaduh pun tunggu tutup istilahnya gitu. Saya respon itu ya. Ya, ini Pak Lurah cukup Pak Reno cukup respon dan begitu hal positif, dia inspiratif malah visioner memberikan visioner ya. Paham betul ini harus saya apakan gitu ya. Nah, perjalanan waktu ada kendala sedikit ya. Ya, biasalah. Kendala sedikit. Nah, itu tidak bisa kita paksakan. Iya. Karena semuanya itu harus istilahnya maaf. Karena kita kan ingin membuat sesuatu itu harmoni. Nah, semuanya harus berjalan. Jangan sampai ada ini ganjelan-ganjelan. harus clear semua. Sekalipun itu adalah tanah milik pemerintah atau dalam hal ini desa. Tapi kan nggak bisa sewenang-wenang begitu saja kan. Pelan-pelan lah. Dulu sing garap sopo kan itu perlu ada pendekatan. Itu kebijaksanaan. Itu perlu pemahaman. Prosesnya lama. Hingga CSR akhirnya tidak bisa terpaksa pindah gon kan gitu. Dianggap ada ganjelan itu. Nah, gitu. Tapi landscape-nya sudah. Kemudian waktu itu saya mencoba kontak dengan UTY, Universitas Teknik Yogyakarta. Kemudian dari dosen arsitek gitu. Saya kontak beliau untuk tolong saya
bantu untuk membuat landscape-nya ini Green Giant. Ini mau pengen masyarakat pengen dibuat ini, akhirnya dibuatlah. Sudah ada gambarnya. Itu gambarnya sudah kan, tinggal kemudian tadi menindaklanjuti ya, dengan anggaran, dengan apa gambar juga kan, dan SDM-nya yang paling penting. Ya betul. Yang paling penting itu SDM-nya. SDM-nya bagaimana teman-teman syukur nanti teman-teman yang jurusan yang ekonomi atau manajemen bisa melihat analisa kelayakan bisnisnya, studi kelayakan bisnisnya seperti apa dan sebagainya, prospeknya dan bagaimana pemasarannya. Nah itu perlu jadi pengurusannya menjadi jelas. Jadi sungai Boyong kemudian jadi Code di Jogja itu termasuk Pak, debit airnya gimana tuh? Kalau misalnya Pak hujan gimana? Kalau musim hujan cukup apalagi kalau puncak itu deras, itu memang cukup deras. Artinya seperti Grand Canyon itu aman ya, Grand Canyon itu? Ya, alhamdulillah masih aman. Aman ya, masih aman, masih bisa diantisipasi. Kebetulan saya juga punya teman-teman relawan rescue itu. Sehingga di beberapa titik kami sudah punya kontak-kontak. Atau pemantauan kipersen di beberapa titik untuk memberikan info tentang laju air ini sampai di mana gitu ya. Karena satu sisi memang ya kalau pas musim kemarau cepet, tapi kalau pas musim hujan nah itu harus hati-hati. Sepenting kita ada antisipasi karena kita nggak bisa apa-apa. Ini pun kersane alam, kita ikuti saja. Ikuti saja. Tapi boleh antisipasi kan. Betul. Usaha. Baik, jadi begitu ya. Memang termasuk kali besar itu ya. Termasuk. Yang harus kita waspadai karena terkait dengan Merapi yang tahun 2010 itu kan sempat lahar sampai di situ. Jogoyudan kelelep kan gitu ya. Terutama di RW 8 Jogoyudan itu. Itu. Nah, itu. Itu. Pendek-pendek. Terus itu. Itu berarti begini, Ibrahim. Jadi kan nanti arahnya ada kegiatan-kegiatan tadi. Bahkan kemudian ada pengembangan di samping di situ kegiatan pelestarian air, kebersihan dan sebagainya. Kemudian nanti kita bicara potensi, mungkin secara ekonomi berpotensi, secara potensi, bahkan mungkin budaya. Betul. Terus gimana tentang budaya ini, bisa nggak dilink-linkkan dengan keistimewaan Jogja ini atau sudah ada belum itu? Kan kalau Ngerso Dalem itu kan dagang layar. Gitu, dagang layar. Apa itu istilahnya? Saya lupa Beliau itu intinya mungkin. Intinya itu ya kita soal perairan dan pertanian. Jadi ada perairan dan pertanian. Itu sangat dan itu visi beliau. Visi beliau dari soal yang berkaitan dengan hal-hal kelautan. Intinya air ada hubungannya dengan air. Kemudian hubungannya dengan hal agraris. Dan ini kan sudah di Ngerso Dalem Kaping 9 itu, Kaping Songo itu kan beliau kan juga membuat kanal itu. Selokan Mataram itu. Nah, itu kan salah satu betul filosofi yang tinggi. Sangat filosofi dan sekarang itu dirasakan betul. Itu sangat bermanfaat. Beliau bagaimana beliau bisa melihat besok ini Yojo kekurangan banyu kan gitu. Nah itu Pak pemikiran yang sangat dulu ya. Padahal dulu kan kita masih banyak pohon. Semuanya kealamiannya masih cukup. Tapi kenapa beliau sampai seperti itu ya? Dan saya yakin beliau sudah melihat ke depan DIY itu. Nah, termasuk kecerdasan sosial, kecerdasan alam kecerdasan sosial dengan dibungkus waktu bernilai budaya kan. Ada makanya itu perkawinan progo Pak. Sebenarnya oleh besok kan gitu. Kan gitu. Nek progo karo Pak dadi siji. Rakyating Mataram rejo kan ngaten. Betul itu benar terjadi ya. Betul nggih. Nah, mungkin tanpa itu kan kesulitan pertanian. Betul kan repot. Betul nggih. Trauman itu kan. Betul. Enggak ada namanya umbul
Yang lain-lain itu tidak ada kan gitu. Nah seperti itu ini luar biasa sekali. Hanya kemudian yang di atas selokan ini yang perlu kita cermati juga. Iya. Kan ngaten. Karena tangkapan air ada di atas selokan. Nah itu. Kalau sungainya sementara kebanyakan bawah ya. Ya. Dari sawahnya ini kan harus bisa naik. Betul. Itu pemikiran. Nah sungai itu kan luapan air paling rendah di muka bumi ini. Iya, sungai ya. Kan hasil resapan, hasil bawah, kemudian tuh menjadi sungai dan sebagainya. Kan itu. Nah ini yang daerah tangkapan air ini yang perlu kita perhatikan. Bila mana kita mengharap sungainya tetap lestari. Sampai hari ini, artinya saat sekarang ini pernah ada diskusi nggak dengan dinas misalnya, dengan Pemda tentang ya pelestarian alam itu atau dengan komunitas Sangi Boyong terkait dengan yang selama ini dilakukan jenengan dan teman-teman, pernah nggak ada diskusi, seminar, kajian baik dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat sudah cukup banyak. Oh cukup banyak. Jadi hal-hal itu sudah sering kita ikuti dan bahkan kita juga menyelenggarakan. Nah, itu. Betul. Artinya dari itu ada nggak satu kebijakan ada satu harapan dari teman-teman atau satu penggayuh itu ya. Kemudian penggayuh itu menjadi kebijaksanaan atau kebijakan Pemda gitu. Misalnya teman-teman ada satu target tadi sungai ini bersih terus. Kemudian ada itu keinginan itu sambung ke Pemda, kemudian Pemda ada kebijakan untuk terkait dengan ini, misalnya ada rutinitas dari Pemda setiap kegiatan mengerahkan gitu kan itu. Salah satunya kalau dari DLH itu bersih sungai. DLH berarti ya di sini. Salah satunya DLH. Oh ya. Dari Balai Besar juga ada. Balai Besar ada. DLHK provinsi juga ada bersih sungai, tapi sifatnya kan masih hanya kerja bakti, seremonial, tindakan pendampingan kepada masyarakat, langsung masyarakat itu, ya nusewu. Kalau ngobrol dengan komunitas sering kan gitu. Dengan masyarakat secara langsung. Nah ini kayaknya nusewu masih saya melihat merasakan kurang maksimal ya. Belum banyak. Belum banyak. Artinya sebenarnya masyarakat juga mungkin senang juga sesekali. Dari dalam hal ini aparat lah. Betul, seolah kan ada perhatian. Betul, walaupun sebatas sesekali ngobrol itu ya. Ini yang artinya apa yang dilakukan oleh masyarakat itu merasa digatek gitu. Betul, hanya butuh gatek saja ya. Orang-orang dana. Hanya kemudian ini kan sebetulnya kan ini budaya kita. Pernah saya tanyakan sama seorang antropolog kan itu. Pak, sebetulnya ada ndak sih budaya sungai kita itu? Wah ada kan gitu beliau nih. Seperti apa kan? Seperti ada sebetulnya kan itu. Waktu itu literasinya memang saya belum mendapatkan yang banyak. Tapi yang jelas memang ini perlu kita uri-uri kan gitu. Ya saya yakin kalau kita harus melalui budaya, melalui budaya, pendekatan budaya. Apalagi ngayuk Jakarta ini kental. Kalau hanya sekadar teknis bersih sungai tekan kapan? Tekan kapan kan itu. Itu ya. Saya paham. Saya kira ini harapan besar ya. Saya termasuk berharap ini bagaimana tadi sudah kita ulas itu. Artinya yang berkompeten dalam hal pemerintah daerah ini ada kepedulian dalam tanda kutip ya. Kepedulian itu harus dalam wujud artinya ada pendekatan masyarakat. Masyarakat akan merasa kemudian didekati itu mungkin kemudian lebih semangat untuk secara pribadi bareng-bareng menjaga keutuhan sungai itu. Toh itu juga dengan keutuhan sungai, pemeliharaan sungai itu yang menikmati kan banyak orang ya, terutama di tidak hanya di situ aja. Untuk itu gini, mungkin bagian-bagian akhir kita ini harapan jenengan atau bahkan mungkin himbauan atau apa disampaikan baik ke masyarakat atau juga mungkin ke pemerintah daerah kita, monggo kalau ada yang mau sampaikan monggo. Ini saya sangat berharap sekali
untuk pada pemerintah ataupun masyarakat ya, untuk sadar potensi. Sadar potensi. Pertama sadar potensi bahwa kita itu memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Ya. Dan kekayaan alam yang kita miliki adalah salah satunya sungai. Ya. Dengan segala vegetasi, biotanya dan sebagainya ini harus kita coba untuk ke depan menjadi kita wariskan kepada anak-anak kita yang betul, dan itu menjadi pusat edukasi. Sebetulnya sungai itu adalah istilahnya laboratorium kecil kehidupan. Komplit sekali. Wilayah sungai itu kan lintas batas wilayah. Iya. Lintas batas. mau lewat. Oh iya toh, administrasi. Rebutannya wong kiri ke selakat sampai yang duitnya nggak berseri-seri. Tapi bagaimana kalau bantaran sungai atau das itu bisa dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dimiliki oleh masyarakat sendiri, tidak harus, saya tidak berarti menolak pengembang tidak menolak yang punya model, tapi masyarakat mempunyai bisa memanfaatkan atau mendapatkan kemanfaatan dari potensi menikmati seperti itu. Itu jadi kalau masyarakat sudah bisa menikmati potensi yang mereka miliki, ora usah dikongkon resik-resik. Mesti resik-resik. Ora usah dilekke njogo. Kali ini mesti wis teman. Ora usah memilikinya tinggi. Betul, nggih. Ini yang kami. Nah, ini bagaimana pemerintah bisa mewujudkan cara berpikir seperti itu kepada masyarakat. Nah, karena sekarang justru para yang di sana yang tidak berseri malah mencari lokasi itu nyaman betul. Masyarakat domblong dari penonton. Nah, setuju. Jadi ini menjadi tukang parkir. Gitu kan sakit. Nah, rakyat niku. Nah, ini dan masyarakat akademisi mohon untuk bisa lebih risetnya di situ ya penelitiannya diperbanyak di situ jangan sampai kalau sudah jadi sarjana doktor atau profesor data mereka mengambil dari situ kemudian plung-lapilan padahal skripsinya ambil di situ nggak peduli setelah itu kan kata nih ilmu terapannya kurang nih ilmu terapannya kita kan banyak universitas nih di Jogja kan gudang ke universitas monggo teman-teman akademisi pengabdian masyarakatnya lebih dikencengkan. Terima kasih kurang lebih. Jadi demikian jadi inti dari yang paling intinya adalah teman-teman dari akademisi dari kampus kolaborasi dengan pemerintah daerah. Monggo ini suara dari masyarakat ya. Mereka yang menikmati betul yang nama sungai itu. Mungkin ada sebagian yang saya aku yang menikmati sungai, sungainya diganggu. Aku nikmati apa gitu. Dan daerah tangkapan air jangan dirusak, dipertahankan. Gue harapanmu tinggal iki. Dan nggak bisa apa-apa untuk itu. Mohon perhatiannya kepada teman-teman pemikirannya dari kampus, kemudian kebijaksanaan dari Pemda. Ini satu harapan besar. Itu terima kasih Boyong ulasannya yang ini insya Allah membuka pemikiran kita tentang sungai ini bagaimana sungai itu sangat penting sekali dan harus dipelihara dengan baik semua saja. Amin. Mudah-mudahan manfaat Boyong. Amin. Didengar oleh banyak orang. Sehingga apa yang kita sampaikan ini memberi manfaat kepada orang lain. Amin. Kita sebaik-baik orang itu kalau bisa memberi manfaat orang lain gitu. Amin. Ini sekedar nganu. Insya Allah bermanfaat. Amin. Demikian para pemirsa sekalian obrolan kita dengan kalau nama aslinya Pak Rujianto itu. Nama kondangnya Ki Boyong Selatan. Terkait dengan sungai. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa didengar banyak orang dan kemudian bisa menginspirasi banyak. Untuk itu demikian, insya Allah lain waktu kita lanjutkan dan insya Allah bermanfaat. Saya Martono yang membawakan acara ini mengucapkan terima kasih. Kalaupun ada salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur nuwun Ki Boyong. Sami-sami. Waktu kita ngobrol lagi, kita sambung. Salam lestari. Insyaallah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam manfaat. Salam lestari.